Bukan sekadar melintas, Veda Ega Pratama targetkan gelar debutan terbaik di Moto3 2026 saat para pemenang Moto3 turun tantangan. Kehadiran Veda Ega Pratama, pembalap muda Indonesia yang datang bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai ancaman nyata. Bahkan sebelum debutnya dimulai, atmosfer sudah berubah. Rival-rival yang sudah meraih kemenangan di Moto3 kini bersiap menghadapi era baru yang dipelopori Veda. Bagi sebagian pembalap, Moto3 hanyalah ajang transisi. Bagi Veda, Moto3 adalah arena pembuktian diri. Ia datang dengan target yang jelas, menjadi debutan terbaik Moto3 2026, bukan sekadar finish, tetapi unggul di antara para pembalap yang sudah mencicipi kemenangan dan tekanan balap tingkat dunia. Awal musim yang menggetarkan. Sejak pengumuman tim, susunan kru hingga sesi latihan awal, nama Veda Ega Pratama langsung mencuri perhatian pedok Moto3. Ia bukan sekadar wajah baru, ia adalah pembalap dengan fondasi kuat dari level junior internasional, dikenal memiliki disiplin tinggi dan kemampuan adaptasi yang cepat. Beberapa rival yang lebih dulu menang di Moto3 mulai mengubah sikap, dari yang awalnya santai menjadi waspada. Veda tidak banyak bicara, tetapi konsisten berada di rombongan depan saat simulasi balapan. Cara ia menjaga ritme dan memilih momen menyerang membuat banyak pembalap senior mulai menaruh respek. Target debutan terbaik, pernyataan perang terbuka. Menargetkan status debutan terbaik di Moto3 bukan pernyataan ringan. Itu adalah sinyal bahwa Veda tidak ingin hanya belajar. Ia ingin bersaing langsung dengan para pemenang Moto3 yang sudah lebih dulu mencicipi podium. Tekanan pun langsung datang. Beberapa pembalap yang sebelumnya merasa aman mulai memacu diri lebih keras. Salah satu pemenang seri Moto3 bahkan mengakui bahwa kehadiran Veda memaksanya mengubah pendekatan latihan. Veda sendiri menanggapi tekanan itu dengan tenang. Dua kutip, "Saya sadar ini Moto3, levelnya tinggi. Tapi kalau datang hanya untuk bertahan, itu bukan saya," ujar Veda dalam pernyataan singkat. Rival sudah menang, Veda datang dengan mental penantang. Moto3 dikenal sebagai kelas paling brutal secara persaingan. Drafting rapat, perbedaan waktu tipis, dan duel roda ke roda membuat pengalaman menjadi faktor penting. Namun, Veda menunjukkan bahwa mental penantang bisa menutup jarak pengalaman. Dalam beberapa simulasi, ia mampu tetap stabil meski berada di tengah tekanan grup besar. Ia tidak panik, tidak memaksakan overtake sembrono, dan tahu kapan harus menyerang. Hal inilah yang membuat pembalap-pembalap senior mulai menaruh respek. Mental baja, bukan sekadar kecepatan. Pengamat teknis Moto3 menilai keunggulan utama Veda bukan hanya kecepatan satu lap, melainkan ketahanan mental. Di kelas ini, satu kesalahan kecil bisa membuat pembalap tercecer jauh. Veda justru terlihat matang, fokus dan disiplin, ciri pembalap tentang adaptasi pelan-pelan. Ini adalah cerita tentang pembalap muda yang langsung menantang status quo Moto3. Moto3 2026 bukan hanya musim balap, ini adalah awal pertarungan besar Veda Ega Pratama, melawan para pemenang, melawan tekanan, dan melawan batas yang selama ini dianggap mustahil bagi seorang debutan. Diam-diam di balik pagar HRC, Veda Ega Pratama jalani tes rahasia. Ducati mulai menghitung langkah. Tidak ada konferensi pers, tidak ada unggahan media sosial. Bahkan sebagian kru pedok mengira hari itu hanyalah sesi pengujian biasa. Namun di balik pagar tinggi fasilitas Honda Racing Corporation, HRC, Veda Ega Pratama sedang menjalani sesuatu yang jauh lebih penting dari sekedar tes rutin, ujian karakter, ketahanan, dan masa depan. Tokoh sentral dalam cerita ini bukan hanya Veda. Sosok lain yang ikut menentukan arah adalah kepala teknisi junior HRC Eropa, figur yang selama ini dikenal sebagai penjaring talenta sunyi. Orang yang tidak banyak bicara, tetapi pernah mengawal karir beberapa nama besar sejak usia belasan tahun. Dialah yang sejak awal meminta agar Veda diberi slot tes spesial, terpisah dari program pembalap muda lainnya. Tes yang tidak dicari publikasi.
Berbeda dengan tes resmi yang dipenuhi kamera, sesi Veda berlangsung dalam suasana hampir steril. Tidak ada target waktu yang diumumkan, tidak ada perbandingan langsung dengan pembalap lain. Yang dinilai adalah bagaimana ia belajar. Dalam beberapa run awal, Veda tidak langsung menyerang waktu tercepat. Ia justru fokus membaca lintasan, mencari titik pengereman yang aman, lalu perlahan mempersempit margin. Pendekatan ini langsung menarik perhatian seorang mantan pembalap GP yang kini menjadi konsultan teknis independen, tokoh ketiga yang kebetulan hadir hari itu. "Anak ini tidak sedang pamer, dia sedang membangun," ujar sang konsultan singkat. Yang membedakan tes ini dari program junior biasa adalah HRC sengaja tidak banyak memberi arahan. Instruksi dibuat minim, hampir dingin. Tujuannya jelas, melihat apakah Veda mampu mengambil keputusan sendiri di lintasan. Hasilnya mengejutkan. Setiap kali masuk pit, Veda menyampaikan evaluasi yang spesifik, bukan sekedar motor terasa berat atau kurang grip, tetapi detail tentang fase transisi menikung dan respon mesin saat keluar tikungan lambat. Bagi HRC ini sinyal penting, karena kecepatan bisa dilatih, tetapi bahasa teknis tidak bisa dipalsukan. Dari garasi tetangga, Ducati mengamati. Tokoh lain dalam kisah ini muncul bukan dari Honda, melainkan dari tim satelit Ducati yang kebetulan menggunakan lintasan yang sama sehari sebelumnya. Salah satu engineer mereka disebut kembali ke Italia dengan catatan pribadi tentang pembalap muda asal Indonesia yang terlihat berbeda. Ducati tidak mengirim proposal, tidak juga menghubungi langsung. Mereka melakukan hal yang paling khas dari pabrikan Italia itu, menghitung waktu. Jika Honda sedang menguji mentalnya, berarti mereka sudah melihat sesuatu. Dan jika Honda melihat sesuatu, biasanya itu memang ada, ujar sumber pedok yang dekat dengan Ducati. Veda dan ujian sunyi. Yang jarang dibicarakan adalah bagaimana Veda menghadapi tes ini secara mental. Tidak ada sorakan, tidak ada pembanding, bahkan tidak ada jaminan bahwa tes ini akan berlanjut ke kontrak apapun. Namun, justru di situ nilai sesungguhnya terlihat. Dalam simulasi panjang, Veda tidak kehilangan fokus. Ia tetap konsisten bahkan ketika catatan waktunya tidak diumumkan. Tidak ada gestur frustrasi, tidak ada drama. Salah satu mekanik senior HRC menyebut bahwa Veda memiliki ketenangan pembalap yang sudah kenyang tekanan, padahal usianya masih sangat muda. Ducati menunggu momen retak. Dalam dunia MotoGP, perekrutan jarang terjadi saat semua terlihat mulus. Ducati mengenal menunggu celah emosional atau administratif saat pembalap merasa tidak sepenuhnya dipercaya atau dijanjikan jalur karir yang kabur. Dan itulah yang kini sedang mereka pantau. Bukan kecepatan Veda semata, melainkan bagaimana Honda memperlakukannya setelah tes ini selesai. Jika HRC bergerak cepat, Ducati akan menahan diri. Namun jika Honda terlalu lama menimbang, Ducati siap masuk dengan pendekatan berbeda. Jalur cepat, tekanan rendah, dan janji pembuktian di lintasan. Persimpangan tanpa papan petunjuk. Menariknya, Veda sendiri tidak terlihat tergesa. Ia tidak mengirim sinyal kemanapun, tidak membangun narasi. Ia hanya fokus pada satu hal, yaitu menjadi lebih baik di setiap lap. Orang-orang pedok menyebut ini sebagai tanda paling berbahaya sekaligus menjanjikan. Pembalap yang tidak sibuk mencari perhatian, tetapi membuat perhatian datang dengan sendirinya. Indonesia dalam radar serius. Cerita ini bukan lagi tentang mimpi. Ini adalah proses seleksi yang nyata, dingin, dan sangat profesional. Veda Ega Pratama kini berada di titik di mana kesalahan kecil bisa mahal, tetapi keputusan tepat bisa mengubah sejarah. HRC mengujinya, Ducati mengintainya. Tokoh-tokoh sunyi di balik layar mencatat setiap detail. Dan di tengah semua itu, seorang pembalap muda Indonesia sedang belajar satu hal penting, bahwa masa depan tidak selalu diumumkan. Kadang ia hanya diuji, diam-diam.